walaupun naik tangganya agak sedikit tinggi, olahraga pagi. Nah, jadi kami setiap hari itu naik turun supaya olahraga. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau berhadir di pengawas TK Gugus Delima Kecamatan Banjarmasin Utara yang kami cintai dan pertama-tama mengucapkan dari dua ketua juga merupakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Bunda Pengawas TK Kecamatan Banjarmasin Utara, yang terhormat Ketua Yayasan dari Yayasan, hal yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan pembinaan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan panjang lebar juga oleh pengawas TK beberapa tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam kegiatan di PAUD kita, di TK kita, termasuk tugas-tugas pelaksanaan dan program untuk pembelajaran. Nah, mungkin ulun hanya melengkapi dan menambahkan aja, mengingatkan budaya saling sharing ini kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di tahun ajaran baru ini, di awal start langkah-langkah kita di tahun yang menghadapi 2003 ini. Jadi di 2002, 2003 mungkin ada beberapa perubahan, ada update terbaru yang harus kita laksanakan, yang harus kita perbaiki, baik dari segi skill, kompetensi, khususnya pendidik PAUD, khususnya guru-guru TK kita. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita sesuaikan, karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, kita harus update nih, harus melakukan beberapa perubahan, karena memang kita dalam proses gerusan perubahan. Jadi yang terus bergulir, salah satunya ini kita akan menghadapi materinya, salah satunya kurikulum operasional yang selama ini memang sudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga, tetapi sekarang harus mengalami perubahan. Perubahan itu karena memang kita menghadapi kurikulum yang baru. Nah, jadi ulang minta atau mohon kepada lembaga, kepada bunda-bunda, kepada ayah yang pelaksana di lapangan untuk melakukan perubahan. Yang pertama, kita siapkan dulu diri, siapkan lembaga, siapkan sarana dan prasarana kita. Jadi ulun minta, yang pertama minta cekakan dulu di lembaga kita. Yang pertama, tolong dicekakan terkait dengan visi, misi, dan tujuan lembaga yang sudah terpampang bertulis gala-gala. Apakah masih relevan? Apakah masih perlu dikembangkan? Atau ada tambahan, ada perubahan? Misalnya mungkin ada yang masih menulis di situ KTSP tujuannya, ada mungkin yang menulis K13 kalau di dalam tujuan. Nah, ini mungkin perlu dilakukan perubahan atau pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap visi misi. Kalau visi kan memang jangka panjang sifatnya, tetapi dalam misinya mungkin ada beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan kurikulum dan program-program yang baru ini. Kemudian yang kedua, di dalam lembaga penyusunan program-program tolong diperhatikan lagi, baik program tahunan, kalau dulu kan prosennya dan lain-lainnya, tolong dicermati lagi. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin terkait dengan materi yang disampaikan oleh para tim narasumber nanti. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan singkatannya apa tadi? KOSP. Jadi kurikulum operasional sekolah. Nah, kurikulum operasional sekolah ini arahnya memang kepada merdeka belajar. Jadi di masyarakat ada narasi yang harus perlu kita perhatikan. Jangan sampai terjebak kepada kurikulum SS jadwalnya. Apa itu kurikulum SS? Selanjutnya kurikulum suka-suka. Nah,
Yang parah lagi suka sakada. Nah, jadi ini aduannya, makanya ini alhamdulillah banget materi ini perhitungan yang harus kita perhatikan nanti dari Ibu Sandra dan kawan-kawan, apa saja yang terkait dengan pengembangan kurikulum operasional sekolah ini yang terkait dengan kurikulum merdeka. Mari kita ikuti sama-sama. Mari kita cermati sama-sama, kita belajar, kita gali ilmunya. Mudah-mudahan hal-hal baru ini bukan menjadi barang asing atau jangan disebut ilmu dari langit atau ustazah yang kita ada paham. Nah, mungkin kita bisa menggalinya lebih jauh lagi terkait dengan kurikulum merdeka belajar nanti. Oke. Nah, yang berikutnya, sudahkah Bunda mengingatkan juga rapat terkait dengan komite sekolah? Nah, jadi identifikasi dulu ada beberapa lembaga yang biasanya lupa nih terkait dengan rapat komite untuk orang tuanya. Nah, buatkan SK-nya lagi, SK-nya dibuatkan SK yang baru untuk tahun ajaran baru ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Pengawas terkait dengan laporan. Mohon maaf, mohon izin banyak ada masih beberapa kesalahan, terutama nih nama Ulun. Ulun ini jujur aja sadar karena pendidik yang baru, karena mungkin tak kenal maka tak sayang. Cuma sudah beberapa bulan ini pinanya sayang Ulun nih masih ada masalah. Salahnya itu jabatan Ulun. Jadi yang masih menulis Orwas di atasnya itu tolong diganti. Jadi koordinator pengawas ngaran Ulun ada salah lagi Pak Bunda. Paling salah sebutin ada yang terbuat hanya ngaran Ulun solihin jam pakai masih ada solihin. Dalam Quran juga itu malah sebenarnya nama kita membari itu sudah cara kalau lupa jadi SO langsung. Nah, kemudian yang di atasnya jabatannya ampun dulu itu yang jujur pemilih PAUD dan PNF. Nah, pemilih PAUD diperhatikan mendalam di laporannya untuk kelancaran kita bersama. Pemilih PAUD berganalnya PAUD-nya PNF PNF itu pendidikan non formal, PNF. Nah, pendidikan non formal. Sebenarnya nomenklaturnya itu kalau dari pusat itu pendidik PAUD saja mudah. Tapi karena di Kota Banjarmasin ini pendidiknya tapi ada, jadi kami merangkum kebanyakan. Jadi non formal kami juga artinya ada pendidikan pendidikan non formal, ada pendidik PAUD. Tapi karena satu aja tugasnya, makanya mohon maaf benar kami kalau ada terlalu maksimal melakukan pembinaan karena kebanyakan kita diminta ini oleh 38 lembaga yang aktif dan tidak aktif, ditambah kalau belum ini karena PAUD tadi dikali dua KB atau TPA. Nah, jadi binaan itu kalian duanya ini ditambah PKBM, ditambah pendidikan kesetaraan, ditambah khusus pulang. Nah, jadi kami membagi awak nih. Makanya ini masih dalam proses usulan nih, mudah-mudahan ada penambahan penilai, penambahan pengawas, dan penambahan tenaga yang membantu di lapangan. Mudah-mudahan dapat P3K. Nah, untuk terkhusus untuk kelompok bermain dan TPA, jadi ulun minta benar nih pesan biasanya 1 tahun dipesankan ini tolong cek dan kontrol. Ini kami kemarin di grup pemilik se-Indonesia khususnya tengah ini perlu benar jadi pembicaraan benar nih, jadi persiapan sapras, masalah sapras tolong diperhatikan benar. Sapras itu kontrol atau cek awal, misalnya kalau penitipan tolong tilamnya nantinya sudah nenek-nenek dijamur atau nantinya lawas sudah bertahun-tahun kada diangkat, tolong diangkat-angkat karena ada kasus nih. Ternyata begitu diangkat kami lipat keluar. Nah, ini misalnya contoh. Jadi tolong dihati lah nanti tilamnya kan kami masalahnya ada bunyinya aja di tilam itu. Ini bisa berikat, bisa berhujat kayak gitu atau bisa bergerak. Nah, itu tolong dicek sapras-sapras seperti itu terkait dengan fasilitas yang mendukung baik penitipan maupun kelompok bermain. TK bersama-sama juga izin. Nah, misalnya TK masalah mainan outdoornya termasuk juga yang pindah bertagar-tagar, yang pindah hipal-hipal, sudah putaran ayunannya, tolong jelas. Ada larang gue melas kok, lu cuma hanya merasakan 60 bulan, 50 berapa 20.000 aja menambah
karena ada yang mengimpal muka guru, nggak tahu menguasnya. Ini salah satu TK. Jadi itu bahaya banget gue kalau mengimpal agar itu lo mungkin itu. Nah, jadi mainan outdoornya pindah perkara, pindah tetangga, dicatnya hilang aja, digosok-gosok sedikit, dicat, mencat soalnya bisa kalau udah bunda kira-kira catnya sekali berapa kan 10.000 itu kali harus ditambal ya. Jadi jangan khawatir tuh, takut nih kalau lawan cat ada sedikit-sedikit aja biar tetangga ini harus pakai. Kenapa Pak ini bila mencat berbelang-belang itu lebih bagus, di rumah berbelang-belang itu membingungkan, tapi kalau kita berbelang-belang bagus. Jadi ada TK warnanya belang-belang, bagus-bagus di situ Jawa Timur sekalinya, catnya rata-rata sumbangan aja baik, habis separuh katakannya sambung pulang, tapi malah jadi bagus. Jadi jangan khawatir warna-warni. Nah itu terkait dengan saprasnya untuk kelompok bermain. Alhamdulillah pesan ini. Nah hari ini ada pembahasan dulu mungkin membukakan pintu sebelum masuk izin kepada tim narasumber. Karena kalau masuk kepada guru sudah mengidentifikasi ini di tempat lain, di gugus lain, mengidentifikasi langsung kepada perbuatan kurikulum. Kemarin ada yang melakukan pelatihan perbuatan kurikulum, unggul guru-gurunya. Tapi begitu ditakuni, siapa? Ternyata tahu, sebutnya nggak tahu asal mulanya dari mana Pak? Nah ini tahu kan ya, kalau pelatihan, bukan pelatihan, alhamdulillah ini langsung kepada kurikulum operasional satuan ini. Nah jadi budaya mungkin perlu dipersanakan, perlu dinyatakan sekali lagi, kurikulum Merdeka Belajar kita ini intinya enam dasar benar dari tujuan pendidikan dulu. Nah kita ingat. Nah tujuan pendidikan kita ini gandengannya lawan profil pelajar Pancasila. Nah itu dulu poin variabel kemudian ikuti lah dalam dulu menyatakan terutama belum sempat pelatihan kemarin sempat pelatihan buat pendidik. Jadi profil pelajar Pancasila ada beberapa proses untuk melakukan penyusunan terhadap kurikulum atau operasional sekolah ini budaya. Nah jadi ini yang pertama membukakan pintu dulu sebelum nanti mencermati apa yang disampaikan oleh tim narasumber. Nah tujuan pendidikan ini diterjemahkan dalam profil Pancasila. Harapannya apa Bunda? Ditemukanlah sebuah kurikulum yang fleksibel, yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nah jadi pertimbangan bunda-bunda sekalian prasarat pahami ini Pancasila itu apa kan? Jadi tujuan yang sampai jadi ilmu menang dari langit. Aduh ini kebetulan naik pamor bunda. Jadi berbeda dengan dunia. Dua tim, jadi ini bertiga semuanya bulan. Tuh perubahan ya bulan. Satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSPE. Mungkin ibu-ibu tahu nggak KCS? Dibuat ya. Ini buat disahkan oleh kepala sekolah, ada ketua yayasan, ada ketua komite, bahkan disahkan oleh dinas pendidikan. Nah dinas pendidikan ada yang pengawas. Jadi pos kita ini betul-betul harus kita buat dengan sebaik-baiknya karena sampai ke dinas pendidikan mengetahuinya dari pengawas juga akan mengetahui masing-masing posnya. Nah di kemudian ada kata pengantarnya. Ya nanti yang bagian ingin mendapatkan contoh bisa kita berikan. Kemudian daftar isinya ya kayak kita mengolah itu skripsi kayaknya sudah lengkap semuanya. Ya dari mulai karakteristik dari sekolah kita, ya kemudian karakteristik lingkungannya, visinya sudah kita masukkan di sini juga, misinya, tujuan dari pendidikan, kemudian pengorganisasian. Nah, jadi di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran intrakurikuler dan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau di intra itu kita bisa ya sama kayak kemarin dulu juga ada semester 1 kita apa yang kita bahas. Kalau dulu tes sekarang namanya topik. Ya, semuanya sama aja ya dulu kita mengenal istilah tema
tema pembelajaran sekarang berubah menjadi topik namanya. Ya, topik. Nah, ya, jadi ini sama seperti di kurikulumnya punya tema bintang ini, topiknya panca indera. Jadi pasti ada tema panca indera ya. Kemudian ketika di 17 Agustus itu syukuran HUT RI. Jadi tema itu tidak, topik itu tidak harus kata misalkan aku dan saudara aku atau diriku, bisa menggunakan kalimat misalnya kayak ini kan kalimatnya tadi syukuran peringatan HUT RI topiknya. Nah kayak misalkan ini di Ramadan mereka menggunakan tema Ramadan ceria, boleh gitu. Jadi kita makanya kemarin tadi diminta ibu pengawas ya, ada kurikulum ya, kurikulum sekolah tadi ya. Nah jadi kurikulum itu disusun, maka akan terlihat tuh ya nanti peringatan tahun baru Islam itu bulan apa, jadi bisa jadi tema di topik tuh. Ramadan nanti bulan apa, bisa jadi topik di situ masuk. Gitu. Jadi makanya sebelum kita menyusun pos ini, kita ulang dulu kurikulum sekolah kita. Jadi kurikulum itu sudah tahu tanggal berapa, bulan berapa ya, makanya dia tadi mencari kurikulum, kalender. Kalender itu penting buat jujur, ya udah sendiri kita betul. Jadi kita buat dulu ya supaya ketika kita membuat pos ini ada salah lagi pun. Karena kalau kita ada punya acuan kalender pendidikan ini, kita bisa lepas taruhnya untuk membuat topiknya tadi. Nah, jadi kan di kurikulum merdeka itu pun kita mengangkat juga di dalam situ bahwa yang namanya di kurikulum itu kita mengangkat budaya daerah, kemudian peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar Islam. Nah, makanya kita harus buat yang biar tadi cari dulu. Jadi itu setelah itu dibuat, kita bisa buat posnya dan topiknya akan bisa sesuai. Ketika di Ramadan, kita bisa ambil tema Ramadan. Ketika misalkan bulan Muharram, kita bisa ambil topik Muharram apa misalnya gitu. Nah, jadi ini untuk pembelajaran itu tuh ada intrakurikuler itu masih sama seperti yang terdahulu. Misalkan kita akan menggunakan model pembelajaran sentra, itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian nanti di setiap semester itu ada 2 proyek, ya proyek profil pelajar Pancasila. Jadi setiap satu semester itu ada 1 proyek besar, yang dimana kita akan mengangkat itu selama seminggu. Misalkan di akhir semester 1 sekali yang proyeknya, nanti di semester 2 ini sekali lagi proyeknya. Nah mungkin bisa dianggap di setelah intrakurikuler ini selesai. Intrakurikuler selesai, maka kita ambil masukkan di yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Nah ini temanya sudah khusus Bu. Kalau di proyek profil pelajar Pancasila itu sudah khusus temanya. Ada aku cinta bumi, aku cinta Indonesia, senang bermain bersama. Itu ada 5 tema khusus ya. Jadi kalau untuk intrakurikuler itu kita bisa membuat tema bisa sesuai dengan masing-masing sekolah. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila itu sudah ada topik khusus. Ya, ada 5 topik yang kita akan angkat di dalam proyek profil pelajar Pancasila yang akan dilakukan di semester 1 dan semester 2, cuma 2. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada di kos ini ada program ekstrakurikuler. Jadi ada intrakurikuler ya. Kemudian ini dilakukan semester 1 semester 2 ada topiknya. Kemudian ada ekstrakurikuler, ini ekstra. Ya, ini bisa memprogramkan sesuai budaya kita. Nah, misalkan di semester 1 kayak punya ini orang Bandung nih punya. Jadi mereka menggunakan programnya angklung dan tarian Sunda. Nah, kalau kita belajar apa? Sekarang anak mandiin, bisa ya. Mandiin, dia orang itu bantu. Namun kita silakan bisa. Jadi masukkan di program ekstrakurikuler. Di semester 1 apa kita ambil, di semester 2 apa. Jadi bisa mengangkat budaya-budaya lokal kita. Jadi kakak-kakak tuh ada hanya kenal si opa Korea gitu lah ya. Karena kita tahu ini opa Korea aja. Tapi budaya kita sekalunya tahu kalau itu yang mana, nah ini bisa diangkat ya. Jadi semakin dari kecil itu kita sudah angkat budaya-budaya daerah itu, maka kita menjadi cinta dengan Indonesia, itu penting. Nah, kemudian nih rencana pembelajaran, itu ada rencana pembelajaran. Ini untuk tujuan pembelajarannya, ini elemen capaian pembelajaran ini sudah ada loh di
peraturan menteri ya tentang ya ada Permendikbud yang membahas tentang elemen capaian pembelajaran. Jadi kita bisa langsung ambil di Permen 007 ya CP. Nah, jadi semuanya sudah ada acuannya untuk kita membuat kurikulum ini. Jadi untuk CP-nya dia bisa cari ada di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008 KM tahun 2022. Jadi di sini bisa nanti ya teman-teman juga bisa mendownloadnya atau mau copy silakan. Jadi ada di nomor peraturan nanti nomor 008 ya Pusat Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah ini lengkap Bu, elemen CP-nya juga ada di sini. Nah langsung boleh. Ya elemennya ada Bu, jadi kita cari di kalau pinterest di Google ya. Nah, nomor 008 tentang capaian pembelajaran ada tuh. Nah di sini. Jadi ini pun kalau dulu KIKB, sekarang ini yang kita tujuan pembelajaran kita. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini pun untuk tujuan pembelajaran, lalu tujuan kegiatan itu kita yang menentukan. Elemen CP-nya ada di peraturan 008. Cuman ketika kita akan membuat sebuah kurikulum nanti untuk tujuan pembelajaran sama tujuan kegiatan ini masing-masing lembaga yang menentukan. Nah ini ada di kos, masuk di kos. Nah, kayak apa misalnya kita kebingungan untuk menentukan tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan, ini bisa sambil dilihat di kurikulum terdahulu, misalnya masih bingung ya, karena kita masih belajar nih. Jadi kita sambil lihat tujuan pembelajaran terdahulu ini bisa masuk ke sini. Ya, nah jadi setelah tersusun topiknya. Semester 1 topiknya ada Panca Indera, ada Ramadan Ceria, ada tema makanan sehat, misalkan sudah tersusun topiknya, maka kita susun setelahnya pun tujuan pembelajarannya apa? Ya, di elemen capaian pembelajarannya, nilai agama moralnya apa, jadi dirinya apa, literasinya apa. Nah, ini ada tujuan kegiatannya. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan masing-masing sekolah. Iya, langsung dulu. Ya, ini untuk pengaturan waktu belajar ini sama ya semua se-Indonesia. Untuk PKA itu 1050 menit. Ya, jadi 1050 menit dilaksanakan dalam 5 hari efektif Senin sampai Jumat. Itu kalau yang sampai Jumat. Kemudian TKB-nya sama juga 1050 menit. Itu untuk yang 6 menit. Jadi 17 minggu kali 1050 jadi 17.850 menit. Nah ini sudah sama se-Indonesia. Ya, PKA juga untuk PKA ini 1020 menit ya sedikit berbeda. Kemudian evaluasi. Untuk evaluasi pembelajaran ini ada evaluasi capaian anak, kemudian evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pembelajaran. Nah, jadi untuk di kurikulum Merdeka ini sebelum kita membuat sebuah perencanaan pembelajaran kita melakukan asesmen dulu. Nah ini pas Bu, ya pasti kita kalau pelajaran baru kita catat dulu kita nih. Ya, jadi sebelum membuat perencanaan pembelajaran dia bisa melihat masing-masing anak yang kelas tuh. Apakah dari segi aspek bahasanya, apakah dari segi aspek nilai agama moralnya, apakah dari segi aspek yang kognitifnya, dia bisa catat. Jadi kan bisa ketemu kurikulum selanjutnya yang ada di sekolah. Kemudian juga kita juga bisa ketika membuat program tahunan ini lihat ke tahun semalam. Tahun semalam ternyata kita akan sudah membuat program ini ada berhasil. Kenapa ada berhasilnya? Misalkan kita tahun kemarin ini ada kegiatan anak berkunjung ke museum, tiba-tiba menjadi nama corona soalnya. Ya, mungkin kita bisa masukkan lagi di bulan apa, ya. Dan ini ujung-ujung kita atur ya sedemikian rupa. Intinya di dalam program tahunan ini kita akan melihat kepada topik pembelajaran yang sudah kita rancang.
Nah, jadi tidak tiba-tiba muncul pergaulan ini masih berkait dengan topik yang sudah kita buat susun tadi. Topik kita apa saja? Misalkan kita ada topiknya adalah senang buku, misalkan menyukai buku, maka kita bisa ambil di bulan apa kita akan menuju ke perpustakaan misalkan. Nah, misalkan topik kita ada menjaga kebersihan diri, apa yang kita mau angkat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Misalkan di tahun depan kita akan membuat ada namanya ekobrik misalkan, ya bisa diangkat di program tahunannya. Nah, jadi itu saling berkaitan ya Bu. Nah, ini untuk rencana pembelajaran. Ya, kalau dulu kita bentuknya adalah RPP, untuk selanjutnya berubah menjadi modul ajar. Nah, modul ajar yang di situ sudah terekam semuanya kegiatan kita dari tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana kita membuat yang namanya di sini ada Nah, jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kita kadang harus hari-hari mulai RPPO nih. Sudah semingguan muncul ya. Jadi seperti modul ini kadang bisa jadi semingguan sudah. Kadang hari lagi kayak yang terdahulu ini sudah muncul. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini sudah dibuat rangkumannya di dalam satu minggu itu apa aja tujuan. Yang terpenting adalah tujuan kegiatannya itu sudah muncul. Karena ini menjadi yang akan kita capai ya dalam kegiatan belajar kita. Selanjutnya juga ada istirahat, ada itu. Nah, di sini ada asesmen pembelajarannya. Dulu kita kenal dengan istilah evaluasi pembelajaran, ada asesmen. Ini ada masih sama kayak kurikulum 2013, ada catatan anekdot ya. Anekdot itu kadang hanya mencatat yang anak-anak ada baiknya aja. Jadi anekdot itu adalah kejadian sesuatu yang di luar dari kebiasaan anak. Apakah itu bisa dikatakan kejadian luar biasa baik atau luar biasa baik? Dua. Tapi kita harapan kita luar biasanya yang baik muncul. Misalkan selama ajaran baru sebulan berdiam aja anak-anak. Tiba-tiba hari ini, ayo kawan-kawan sini, biar ini aku meniti kita di papan sini. Nah, biasanya berdiam hari ini jadi pemimpin. Nah, itu Bu anekdot berarti. Hari ini berarti ya tempatnya di mana, jamnya berapa, lokasinya di mana, apa yang diucapkan oleh anak itu tulis di anekdot. Jadi anekdot itu kadang hanya karangan kita, misalkan hari ini anak menangis, kira-kira mungkin bisa mamanya boleh kira-kira. Jadi betul-betul real apa yang diucapkan anak, apa yang dilakukan oleh anak, perilakunya seperti apa, di mana kejadiannya, pada jam berapa, ini betul-betul direkam di sini. Nah, setelah itu kan namanya peristiwa. Keterangannya kita bisa mengambil dari peristiwa ini, kita kaitkan dengan capaian pembelajarannya, apakah dinilai agamanya, apakah jati dirinya. Nah, kalau tadi kan jati dirinya bisa terlihat ya, bahwa dia bisa lebih mandiri dari biasanya, bahkan bisa memimpin anak. Nah, kemudian tadi Bu, dari pengolahan data, jadi dari hasil dulu ya. Nah, ini anekdot sudah ada, mulai kita olah datanya langsung Bu. Ya. Nah, ini per anak ada pendidikan, pengalaman akademik, kemudian di dari kurikulum Merdeka ini juga ada selain catatan anekdot masih sama Bu, ada checklist juga masih ada sama. Kemudian ada tambahan lagi itu gambar berseri. Bedanya Bu, dari kurikulum 2013 ya. Kalau kurikulum 2013 itu ada observasi, ada penilaian observasi, bentuk checklist ya. Kemudian ada anekdot, ada portofolio. Nah, ini masih sama untuk kurikulum Merdeka, masih ada checklistnya, masih ada portofolionya, masih ada catatan anekdot, tambahan lagi gambar berseri. Jadi di sini guru boleh memoto kegiatan anak. Misalkan lu misalkan di Sentral Balok, misalkan dulu ya hari pertama anak masuk ke Sentral Balok foto masih berambur itu tahap kerja utama. Kemudian di minggu berikutnya selanjutnya Sentral Balok lu foto lagi, akan terlihat oh ternyata dari yang menumpuk berambur itu yang kedua dia mulai naik ke atas naik, berarti ada perkembangan. Nah, di pertemuan selanjutnya ketiganya kan lagi Sentral Balok sudah samping. Nah, itu ya, jadi dari gambar berseri itu akan terlihat perkembangan anak.
Jadi Bu, sama juga kegiatan yang lain, misalkan ada meronceng, mulai dari kecil, buat harus urusan masuk harus itu pokok. Nah, tapi kita gurunya terus bicara, oh anak-anak, guru hari ini meletakkan meroncengnya ada warnanya berbeda, ada merah, kuning. Merah, kuning, semuanya punya merah, kuning, meronceng berpola guru hari ini. Kalau kita hanya biarkan aja, nah main itu akan berubah. Tapi ketika seorang guru meletakkan meroncengnya, ya, jadi Bu, ketika kita meletakkan sebuah kegiatan lain, kita tuh mengawali Bu. Kenapa mengawali? Mengawali itu supaya anak punya, ini kan. Jadi kita kadang hanya ada proyek, sebakan ada, tapi ada proyek, terus kita berikan bola. Kalau di rencana pembelajaran kita, misalkan di modul ajar kita, mana warna merah kuning, misalkan belajar kita merah kuning. Anak benar, di sini sama. Anak akan melanjutkan. Kenapa? Karena sudah diawali oleh gurunya. Akan terjadi perubahan ketika gurunya memberikan sebuah pola untuk anaknya. Tapi kalau kita dikasih pola, dia akan berubah, berhambur terus. Nah jadi antara modul ajar atau rencana belajar yang kita buat tuh dengan penataan lingkungan main itu harus sambung. Itu yang akan membuat perubahan ya. Jadi kebersihan itu kan berikan kemampuannya sini. Nah itu ya, jadi ada satu yang berbeda ya di dalam asesmen atau penilaian guru merdeka, ada yang namanya gambar berseri. Jadi mungkin ada 3 gambar atau 4 gambar yang kita ambil, itu yang akan melihatkan bagaimana kapan dari perkembangan itu maju terus. Kita harapkan ya dalam ketika kita memberikan sebuah pembelajaran, karena itu bisa bertambah kemampuannya, bertambah itu didukung dengan gurunya yang memberikan selalu motivasi ya, pijakan kegiatan belajar bermain yang terus meningkatkan kemampuan di anak-anaknya. 2020 ini SOP, nah ini juga SOP penting ya. SOP selain kalender pendidikan juga SOP itu ada di OS ya, standar operasional dari sebuah pelaksanaan. Misalnya kita SOP penyambutan anak misalnya kita buat. Ketika kita menyambut anak itu apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Nah misalkan 1, guru menyapa anak, mengucapkan salam, kemudian mempersilahkan anak. Ya jadi semacam standar lah benar. Jadi sekolah itu membuat sebuah standar. Kita pun seandainya mau rapat, kalau ada teman-teman yang komen hari ini rapat, maaf, memang jadwal kita minggu kedua, ya. Ini ada nih yang selentingan. Kenapa katanya rapat sering-sering? Bulan pertama bulan Juli itu karena kita terlalu kejauhan ngambil minggu terakhir. Kalau jumpa lagi, senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu, ting-ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, berkeliling, mencari yang lain. Nah, sederhana lagunya pun. Pelajaran di situ, dan ternyata ini juga memerdekakan anak ya, karena anak terasa. Saya tanya dulu, teman-teman perasaannya bagaimana? Sehat kuat, hati gembira, badan sehat kuat, hati gembira. Selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga. Iya, terima kasih sudah menjawab salam ibu sama teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum. Apa yang dilakukan? Apa? Ada lagi? Wandi, apa lagi? Ada yang punya jawaban?
boleh diingatkan mamanya barangkali ya. Nah, mungkin kebanyakan kerjaan, mamanya sudah mulai subuh, diajak mamanya untuk sholat subuh supaya tidak kesiangan. Iya, kita ke CP. Oh, mamanya sakit, oh berarti ada alasannya ya mamanya kesiangan karena sakit. Kalau orang tua kita atau teman kita sakit, apa yang kita lakukan teman-teman? Apa yang kita lakukan ketika teman kita atau keluarga kita sedang sakit? Berdoa. Nah, ini sudah masuk ke CP yang pertama. Nilai Ramadan, Budi, berarti berdoa. Sudah semua. Oke. Hari ini senang sekali bersama bisa bertemu teman-teman di sentra persiapan ya. Siapa yang mau bermain hari ini? Iya, terima kasih. Sebelum bermain, kita selalu mau ajak teman-teman lihat topik kita hari ini tentang apa nih? Ada yang bisa baca? Sekolah. Ada huruf S, E, K, O, L, A, K, U. Sekolahku. Di sekolahku banyak teman. Ada yang kecil, ada yang besar. Kawan-kawanku selalu senang, rajin belajar, ramah dan sopan. Nah, yang lagunya pun sebut rajin belajar, ramah, sopan. Nah, itu bagian dari penting. Oke ya. Nah, teman-teman, hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari Sabtu. Yang kadang-kadang boleh masuk ke sini. Oke, Bun. Maaf ya, Bun. Apa aja dan tahu. Mari kita sebutkan. Oh, ya, tapi kita sebutkan Sabtu. Kita mulai dari terdengar seperti suara kita, teman-teman. Seperti suara buat itu dulu. Nah, ini sudah kita mengembangkan literasinya, bukan? Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Jati diri pun sudah ke elemen yang kedua jati diri. Ya, senang sekolah.
cerita boleh sambil cerita tentang sekolah, boleh ya. Nah selanjutnya, setelah kita membahas tentang topik, ya Bun, kita membahas tentang topik, kita tulis tanggal, hari, itu kita sudah menstimulasi CP yang ketiga ya, yang disebut dengan literasi sudah. Kemudian kita sebutkan sekolahnya di mana, itu sudah ke elemen jati dirinya. Bagaimana perasaannya saat di sekolah, senang, gitu juga jati dirinya. Nah, jadi sekali kita bicara itu sudah masuk. Kalau kita senang kita mau ucapan apa teman-teman? Apa ucapannya? Alhamdulillah. Itu sudah ke elemen yang pertama, nilai agama yang begitu pentingnya. Oke, sudah. Hari ini Bu Sala sudah menyiapkan di hadapan kita ada berbagai macam jenis kegiatan bermain. Ya, sama seperti saya sampaikan tadi, dalam menata kegiatan bermain kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak kita. Jadi ada sama pun. Jadi ada tingkatannya yang lebih tinggi untuk anak yang sudah kemampuannya lebih tinggi. Ada yang masih di bawah ya. Nah, untuk anak-anak yang memang belum begitu tahapnya tinggi, ada yang juga standar kita siapkan. Nah, oke teman-teman, di hadapan Ibu Sala ini ada apa? Siapa yang tahu ini apa? Siapa yang pernah lihat ini di mana? Di rumah tidak tahu, di warung ya. Oh, di mama. Masih jawab masih pemain. Oke teman-teman, gelasnya ada apanya nih? Ada kertasnya ada apanya? Ada tulisannya. Nah, kenapa kira-kira supaya dikasih tulisan ini teman-teman? Ada yang tahu tidak? Mengapa ibu guru kasih tulisan? Supaya apa kira-kira? Ya, ada yang tahu nggak berapa nih? Coba dilihat lagi. Berapa? Angka 5. Nah, ada angka berapa lagi nih? 1. Jadi teman-teman nanti boleh mengisi sesuai dengan angkanya. Itu yang menyebabkan guru kasih angka ya, supaya teman-teman bisa belajar berhitung. Bagaimana Bu? Oh, ada yang menjawab ya, pertanyaan bagus. Ada yang menjawab. Maaf, belum saatnya ya. Aku menjelaskan maaf, belum saatnya bermain. Dengarkan guru dulu. Maaf ya, belum saatnya bermain, boleh diletakkan dulu. Kalau sudah dipersilakan boleh bermain. Ada saatnya, ada yang belum saatnya. Saatnya apa teman-teman? Mendengarkan ilmu dulu. Iya, jadi bagaimana caranya? Boleh menggunakan tutup ini teman-teman. Misalnya ini ada angka 5. Berarti masukannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bisa. Atau mau pakai ini? Nah, ini namanya tutup bekas ya. Tutup bekas apa nih? Botol. Ada juga yang mau menggunakan sedotan. Nih ya. Ada sedotan. Bentuknya apa teman-teman? Panjang. Bentuknya panjang ya. Itu namanya ukurannya. Panjang itu ukuran. Kalau bentuknya silinder. Ya, jadi ada ukuran, ada bentuk. Nah, kalau ini berapa tadi teman-teman? Oh, angka 5. Berarti sedotannya kasih berapa? Ya, mari bantu ibu guru hitung. 1, 2, 3. Bu Mega, kita tolong di padang berdiri mati hijab jangan. Jadi, proyeknya udah muncul. Kita meletakkan bahan-bahan lain, tapi dirawat. Boleh ya teman-teman? Saya oh, itu aja. Oh iya. Nah, iya, untuk boleh bersama. Kita sebutkan untuk berapa orang supaya kan berebutan Ben. Misalkan di sini untuk 3 orang, di sini bermain 3 orang. Datang lagi Seko sudah bertiga. Maaf, tadi ingat aturannya untuk berapa orang di sini? 3. Berarti boleh pilih mainan ya. Nah, kita harus nyari ini kadang berarti boleh pilih mainan ya. Lain. Kalau anak politik jangan lihat oh ini warnanya putih, dia akan cari mana yang putih. Sama guru. Nah, ini lagi teman-teman apakah di sini bisa? Kenapa tidak bisa?
besar permukaannya. Apakah di sini bisa? Bisa. Mari kalian lihat, kita bandingkan dengan yang ini. Besaran yang mana? Besaran yang tadi ya. Berarti dia memiliki lubang yang lebih kecil. Apakah bisa di sini? Oh, masuk. Berarti di sini. Nah, ini boleh kalau ke sampingnya 2 orang ke sini. Nah, kemudian ini ada warnanya teman-teman, warna apa nih? Biru. Kita cari kertasnya yang warna biru. Nah, apakah boleh ke sini? Sama tidak? Oh, berbeda. Apakah boleh ke sini? Tidak bisa. Ini mati penelitian juga, Bu. Kita masukkan sesuai dengan warnanya. Dan tulisannya teman-teman B, I, R, U. Sebutnya apa? Dibacanya apa? Biru. Jadi ini jangan diklasifikasi dulu, diacak. Nah, ini diacak dulu, jadi dia mencari sendiri. Nah, jadi sebelum dia menutup, dia mulai dengan mengklasifikasi dulu. Ini untuk 2 orang ya teman-teman. Nah, di sini ada bermain menghitung teman-teman ya, mengenal penambahan. Nah, siapa tahu ini apa yang dibuang ini? Nah, jangan dibuang lagi di asam. Belum mau pulang di asam. Lulus benar. Tabunya awet pun ada bercampur. Kan awet. Ini ada di sini. Ya, kalau yang lain kacang atau apa kita simpan itu bisa bubuk lah. Ini ada bubuk. Biji susah pada kacang. Ya. Jadi ini ada pensil kesediaan, ada penghapus kita sediakan. Jadi anak boleh mencoba. Bagaimana dia mencoba? Di sini ada disediakan angka. Mau mencoba angka berapa? Guru mau coba ini. Berapa guru? 7. Terus ya. Lihat angka 7-nya bagaimana? Nah, garis datar.